Shalom anak-anak teacher semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan, teacher Melda juga kabarnya baik, sama seperti anak-anak yang ada di rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membaca firman Tuhan. Teacher Melda akan bacakan yang tertulis di Yosua 23 ayat yang ke-6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar agama. Biar Tuhan yang berkati kami semuanya. Hikmat Tuhan turun bagi semua anak-anak yang sedang menonton dan mendengarkan pembelajaran lewat video. Hamba berdoa biar Tuhan yang menerjemahkan segala sesuatunya sesuai dengan usia dan kemampuan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengambil alih proses belajar dan mengajar pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bab 3 itu minggu lalu, subtema yang pertama itu pengertian bertobat. Judulnya tentang apa itu bertobat. Teacher Melda mau kembali mengingatkan, apa pengertian dari bertobat dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani dikatakan shu, artinya berputar atau berbalik, ya, berputar atau berbalik, kembali, berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Jadi bukan berbalik kepada dosanya lagi, tapi berbalik kepada Allah. Dalam bahasa Yunaninya itu namanya metanoia, artinya perubahan hati, sikap hati kita, yaitu pertobatan nyata lewat sikap dan pikiran kita. Jadi jangan pernah lupa pengertian dari bertobat. Syarat untuk bertobat itu apa? Harus lahir baru. Yang mau diselamatkan itu syarat mutlaknya adalah orang yang harus bertobat, yang sudah bertobat, yang sudah mengalami pertobatan. Jadi jangan pernah lupa pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran ini akan kita lanjutkan lewat subtema berikutnya, yaitu konsekuensi dari bertobat. Jadi ketika kita berbalik, seperti yang dikatakan bahasa Ibrani tadi, bertobat artinya berbalik dari jalan yang lama kepada yang baru itu kepada jalannya Tuhan. Ketika kita berbalik ada prosesnya. Ketika membalikkan badan gini, ada proses yang harus kita lakukan. Demikian juga di dalam bertobat mengikut jalannya Tuhan ada prosesnya. Namanya juga bertobat berbalik. Yang tadinya hadap kiri pasti posisinya berubah jadi hadap kanan, jadi balik kanan gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar apa sih konsekuensi dari bertobat. Nih, Teacher Melda sudah buat pengertian dari konsekuensi itu apa sih? Artinya adalah akibat dari sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Jadi ada akibat dari sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, itu namanya konsekuensinya. Sama ketika kamu di rumah disuruh mama melakukan sesuatu tidak dilakukan, ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Apa? Mama akan marah, mungkin mama akan menghukum gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar konsekuensi dari bertobat. Kalau konsekuensi itu tadi artinya adalah akibat dari sesuatu perbuatan yang kita lakukan, bertobat berarti harus melawan semua keinginan daging, harus dilawan. Apapun yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, Teacher Melda terus ingatkan pengertian dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lihat, yang kita perkatakan, yang kita dengar, yang kita pikirkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bertobat itu melawan semua keinginan daging, apapun yang tidak benar. Jadi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang sudah benar menyerahkan diri pada pimpinan Allah. Jadi kalau hidup kita sudah benar, kita akan datang sama Tuhan. Tuhan, tolong pimpin aku dong biar hidupku tetap benar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan berkuasa pada hidupnya dan mengubah semua perilaku
yang tadi jahat dengan perilaku yang baik. Jadi siapa yang akan menolong kita? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita untuk baik, untuk menegur kita. Kalau kita salah, Roh Kudus akan ingatkan. Lewat siapa mengingatkannya? Lewat teacher, lewat papa mama yang ada di rumah, atau lewat orang tua yang takut Tuhan yang ada di rumah kalian atau saudara-saudara kalian. Nih, ada contoh-contohnya nih, ada Paulus. Pernah dengar kisah Paulus? Paulus menganggap kehidupan masa lalu itu sampah. Padahal menurut ukuran manusia, kehidupannya sangat sempurna. Paulus itu dulu hidupnya sempurna. Sekolah di tempat orang kaya, orang terpandang. Tapi bagi dia itu dianggapnya sampah masa lalunya. Kenapa ya, teacher? Tetapi semua itu dianggap sampah karena tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Dulu dia hidupnya bergelimpangan harta si Paulus, tapi kurangnya satu. Apa itu, teacher? Dia tidak percaya Yesus. Bahkan dia menganiaya orang-orang Kristen. Itulah hal yang dilakukan, tapi dia bersyukur, dia melupakan masa lalunya. Dia menganggap itu semuanya sampah. Yang benar itu adalah mengikut Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Konsekuensi dari bertobat adalah meninggalkan semua cara hidup lama dan memulai hidup yang baru, yaitu menaati ajaran Alkitab. Itulah pengertian dari konsekuensi bertobat. Jadi yang lama dilupakan, masuk kepada yang baru. Ingat ya, kita akan masuk subtema berikutnya, yaitu bertobat PS tidak bertobat. Jadi ada perbedaannya. Hari ini Teacher Melda mau mengajarkan kepada anak-anak ada beberapa tokoh ya yang bisa kita tiru. Apa yang tiru, teacher? Ada kisah-kisah yang bisa kita tiru, bertobat dengan tidak bertobat. Bagaimana sih? Apa sih yang mereka lakukan dari tindakan yang tadi bertobat berubah menjadi tidak, yang tidak bertobat menjadi bertobat? Kita akan belajar dari kisah-kisah berikut. Yang pertama itu adalah tokoh Alkitab namanya Yosua. Yosua itu tidak asing lagi bagi kita semuanya, apalagi bagi anak-anak di rumah udah sering dengar kata Yosua. Siapa sih Yosua itu? Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus untuk melihat keadaan negeri Kanaan. Jadi di Yosua itu adalah salah satu dari 12 orang diutus waktu itu. Setelah kembali dari tugas pengintaian, 10 orang membawa berita yang menakutkan. Ada berapa tadi disuruh mengintai? Ada 12. 10 mereka pergi mengintai tanah Kanaan. Ada apa di sana yang mereka berangkat mengikuti perintah dari atasannya? Mereka hanya mengintai, ada apa di sana? 10 orang tadi membawa berita yang menakutkan. Apa yang menakutkannya? Membuat bangsa Israel gemetar untuk masuk ke tanah Kanaan. Kenapa ya? Emang di sana ada apa? Kenapa 10 orang takut? Yang 2 lagi kemana? Memang benar apa yang mereka sampaikan. Yang 10 orang ini bilang, orang Kanaan itu besar-besar, badannya tinggi-tinggi, tubuhnya seperti raksasa, jalannya aja gini-gini mungkin ya. Makanan dan hasil bumi memang di situ melimpah. Jadi hasil pengamatan dari 10 orang itu, mereka lihat, waduh gimana itu di sana orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, raksasa, mana bisa kita kalahkan. Tapi di sana tanahnya subur, melimpah, katanya seperti itu. Itulah laporan yang mereka berikan. Tetapi ada 2 orang yang datang membawa berita lagi. Tadi kan ada 12. Si Yosua dan Kaleb namanya. Mereka membenarkan laporan ke 10 temannya. Kaleb dan Yosua juga melihat hal yang sama di tanah Kanaan. Memang benar orangnya besar, tinggi-tinggi seperti raksasa. Atau mungkin ada juga mereka yang menakutkan, badannya besar tentu menakutkan. Tetapi mereka mempunyai keyakinan yang berbeda. Tadi penglihatannya sama, yang mereka lihat sama tentang tanah Kanaan antara yang 10 dan 2 orang tadi. Tetapi yang membuat mereka berbeda adalah keyakinan mereka, pandangan mereka berbeda. Mereka yakin bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Kanaan karena Tuhan menyertai mereka. Hal itu menenangkan hati bangsa Israel. Yang 2 orang ini kabarnya sama kayak yang 10 orang tadi.
itulah bedanya mereka berdua, grup yang berdua tadi. Terus yang kedua itu adalah tokoh Samuel. Nih tokoh Samuel. Samuel adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Sesuai janjinya ketika masih kecil, Hana menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ini si Hana yang berdoa meminta anak, nama anaknya Samuel. Samuel itu berada di bawah asuhan Imam Elia. Jadi waktu itu nama imam yang mengasuh dia adalah Imam Elia. Samuel melakukan semua perintah Imam Elia dan menaati hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat? Ada 10. Jadi Samuel menaati hukum Taurat. Imam Elia mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Hofni dan Pinehas. Ada 2 anaknya ya. Ternyata dia punya anak. Samuel itu tiap hari melihat perilaku yang buruk yang dilakukan oleh Pinehas tadi dan Hofni yang tadi. Mereka ternyata anak-anak yang tidak berbakti, anak-anak yang jahat. Mereka selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan. Papanya, Imam Elia, memberikan persembahan kepada Tuhan di altar. Mereka berdua malah makan persembahan yang buat Tuhan. Jahat nggak menurut kalian? Jahat dong, itu kan bagian Tuhan. Kenapa dimakan? Mereka melanggar peraturan Tuhan tentang persembahan dan kurban persembahan. Tetapi Samuel tidak mengikuti jejak anak-anak Imam Elia. Itulah kebaikan Samuel. Dia tidak mengikuti karena dia tahu itu jahat. Jadi anak-anak semua pun kalau tahu sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman kalian, orang tua kalian jahat, tidak baik di mata Tuhan, tidak perlu dilakukan, harus bertahan. Mengatakan say no to dosa. Paham ya? Ini tentang si Daniel yang ketiga. Daniel terpilih menjadi salah satu pemuda yang cerdas. Daniel itu cerdas, pintar, berkarakter, kan kayak sekolah tabga. Daniel mendapat tugas menjadi pekerja di lingkungan istana Nebukadnezar. Dia dipercayakan loh, ia mendapatkan pelayanan makanan minuman raja, tetapi dia menolaknya. Kenapa ya? Karena makanan dan minuman raja tersebut sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi makanan raja Nebukadnezar itu dipersembahkan dulu kepada berhala. Berhalanya apa? Patung-patung yang besar itu dikasih kayak sesajen. Setelah itu rajanya makan, terus dikasih ke Daniel. Daniel menolak. Apa yang dilakukan Daniel? Say no to dosa. Karena itu tidak boleh, kata Tuhan, makan persembahan yang sudah diberikan kepada berhala. Daniel tidak ingin menajiskan dirinya dengan makanan minuman seperti itu. Daniel bisa mempertahankan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa yang ada di Israel. Ketika para ahli nujum tidak dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, Tuhan memberikan Daniel hikmat untuk mengartikannya. Jadi waktu itu raja bermimpi dan Daniel yang menafsirkan mimpinya. Dan apa yang terjadi? Tafsiran mimpinya si Daniel itu benar dan terjadi bagi Raja Nebukadnezar. Daniel tetap melakukan ibadah seperti ketika ia berada di Israel. Berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari 3 kali dia berdoa. Bayangkan, kamu berapa kali sehari berdoa? Jangan-jangan makan aja lupa berdoa, tidur lupa berdoa. Daniel itu 3 kali dia minimal pergi berdoa kepada Tuhan. Ia tidak menyembah raja meskipun diancam dengan hukuman mati. Ada peraturan yang mengatakan semua orang harus menyembah Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel menentang, dia nggak mau. Daniel dijatuhi hukuman dan dimasukkan ke gua singa. Namun Tuhan menyelamatkannya. Ingat kan lagunya? Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Jadi Daniel itu percaya kepada Tuhan. Dia dimasukkan ke lubang singa. Apa yang terjadi? Singanya nggak selera nengok Daniel, nggak nafsu. Kenapa ya nggak nafsu ya? Ternyata Roh Kudus menolong dia, Tuhan menolong dia. Mungkin waktu itu Tuhan buat singa-singanya nggak lapar, mereka malah berteman sama singanya. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat pengalaman Daniel ya. Ini yang terakhir adalah Timotius.
Ibunya seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Sejak kecil dia diajar tentang Taurat oleh Eunike. Eunike itu ibunya dan Louis adalah neneknya. Yang mengasuh dia adalah ibu dan neneknya. Timotius itu mengenal Paulus dan menerima pelayanannya. Jadi Timotius itu salah satu anak rohani dari Paulus. Ia bertobat ketika berusia 13 atau 14 tahun. Bayangkan usianya masih muda, dia sudah bertobat, sudah melayani. Terus kerjanya apa? Sudah memimpin ibadah jemaat di Efesus. Timotius menjadi anak rohani asuhannya si Paulus. Hebat ya, masih muda sudah melayani Tuhan. Timotius diperhadapkan dengan berbagai tingkah laku jemaat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Paulus itu menjadi penasihatnya si Timotius dan si Timotius menaatinya. Ada penasehat-penasehatnya. Anak-anak di rumah juga Tuhan berikan penasehat-penasehat. Siapa penasehatnya? Ada papa, ada mama, ada teacher, dan ada orang-orang baik lainnya. Yang kalau kalian jahat, yang kalau kalian nakal, dinasehatin supaya nggak jahat dan tidak nakal. Jadi berbahagialah kalian kalau ada orang-orang yang masih sayang dan mengingatkan kalian untuk tidak melakukan dosa. Jemaat di Efesus bertumbuh di antara orang-orang yang suka menghujat. Orang-orang yang berperilaku tidak senonoh, baru pengajar-pengajar sesat dan tahayul. Orang-orang yang mempunyai kebiasaan bersilat lidah, suka ngegosip, mencintai uang, yang ada di pikirannya uang aja, segala sesuatunya diukur dengan uang. Bertikai serta mencari keuntungan, suka berantem dengan tetangga, dengan siapapun yang jumpai. Bahkan di dalam ibadah dia suka mencari keuntungan gitu ya, dalam pelayanan. Oke, menjadi teladan bagi orang yang tidak percaya akan lebih mudah. Kenapa, teacher? Karena cara hidup mereka berbeda dari orang Kristen, bertolak belakang, jadi gampang menjadi saksi bagi mereka. Tetapi untuk menjadi teladan bagi orang percaya, sesama Kristen, sesama yang melayani di gereja, hidupnya harus jauh lebih saleh dari orang baik tadi. Hidup kita itu harus jauh lebih saleh dari pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita sudah melayani kayak papa mamanya melayani, harus lebih saleh lagi hidupnya. Susah nggak? Susah. Tapi bisa nggak? Bisa, bersama dengan Yesus. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, tuntutannya semakin banyak. Karena perilakunya ia dipercaya memimpin jemaat. Keteladanan Timotius itu membuat dia dipercaya menjadi pemimpin dalam jemaat di Efesus. Ngerti ya anak-anak semuanya? Oke, kita akan masuk ke homework. Homeworknya adalah ini, apakah pengertian bertobat? Apakah konsekuensi dari bertobat? Yang nomor 3 ini, ceritakan lewat tulisan tentang tokoh-tokoh berikut ini. Tadi teacher sudah bikin PowerPoint-nya, di buku juga ada 4 tokoh dalam bentuk rangkuman lebih dari 4 baris ya. Ceritakan. Dari keempat tokoh di atas, siapa tokoh yang paling kamu sukai? Tuliskan alasanmu kenapa menyukai tokoh tersebut. Bisa ya sayang ya, paham ya? Nanti kalau kurang paham, kita lanjutkan di Zoom meeting atau boleh chat atau call teacher Melda. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah selesai belajar. Tuhan memberkati setiap materi yang kami pelajari. Hikmat Tuhan turun bagi kami. Mampukan kami Tuhan mengingat apa yang kami pelajari dan melakukannya di dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kami. Hamba berdoa berkati semua anak-anak yang belajar di rumah. Urapi, berkati mereka dengan kepintaran, kecerdasan, dan takut akan Tuhan. Biar jadikan mereka ya Tuhan anak-anak yang berhasil dimanapun mereka, jadi anak-anak kesukaan dan kebanggaan, dan menjadi anak-anak berkat, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam nama Yesus. Berkati keluarga demi keluarga, papa mama, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.